Selamat malam teman-teman semua yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabarnya hari ini? Hari ini kita akan bersama-sama belajar kembali berkaitan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar mengapa di tengah kesibukan perlu ada waktu bersama dengan Tuhan. Nah, mungkin beberapa bulan lalu kita semua ada dalam keadaan kondisi yang rasanya tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan mungkin di rumah masing-masing jadi banyak waktu, tapi mungkin hari-hari ini kita sudah mengalami kesibukan-kesibukan kembali di masa-masa new normal ini, dan tapi kita mau belajar hari ini mengapa kita tetap perlu waktu bersama dengan Tuhan di tengah-tengah kesibukan kita. Dan bersama dengan saya, Feby Timotius dari Lembaga Bara Digital Ministry, bersama dengan hambanya hari ini, Pendeta Bambang Wiyanto. Beliau adalah Direktur Pelaksana dari Saat Ministry yang ada di Jakarta, dan kita akan bersama-sama belajar, berpengalaman dengan firman Tuhan melalui hambanya, melalui beliau. Dan oleh karena itu, rekan-rekan silahkan untuk mengirimkan di kolom komentar, baik pertanyaan-pertanyaan atau pokok doa di awal, supaya pada akhir nanti ketika berdoa, kita sudah ada pokok-pokok doa yang bisa dibacakan dan kita doakan bersama. Nah, sebelum kita akan mulai, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur di penghujung malam untuk kami beristirahat. Kami rindu mendengarkan dan belajar kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami dengan jelas melalui hamba-Mu, Pendeta Bambang, dan biarlah beracara atas hidup kami, menolong kami di tengah-tengah kehidupan kami, untuk kami yang mengalami masa-masa waktu-waktu yang sibuk, begitu juga dengan kami yang mungkin memiliki waktu luang. Kami rindu untuk menggunakannya dengan efektif dan maksimal sesuai dengan apa yang Tuhan maksudkan. Terima kasih, berkati device, berkati peralatan, berkati internet, berkati juga teman-teman, rekan-rekan yang sudah bergabung malam hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Selamat malam Pak Bambang, saya persilakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Selamat malam. Kita pada hari ini membahas satu tema, mengapa di tengah kesibukan perlu ada waktu bersama dengan Tuhan. Kita harus mengingat kembali bahwa manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Oleh karena itu, manusia tidak bisa tidak akan mengalami rasa lapar dan rasa haus akan sesuatu yang bersifat sakral di dalam kehidupannya. Rasa lapar dan haus akan sesuatu yang bersifat sakral di dalam kehidupannya, itu akan muncul biasanya pada waktu manusia itu mengalami burnout di dalam kehidupannya. Merasakan kerutinan hidup itu membosankan bagi dirinya. Pada waktu manusia itu mengalami frustasi karena permasalahan kehidupan yang tidak pernah kunjung selesai. Waktu manusia itu merasakan hidupnya tanpa nilai, tanpa makna, karena dia itu merasa dikejar-kejar oleh waktu, pekerjaan-pekerjaan yang tidak kunjung selesai, sehingga apa yang dikerjakannya itu terasa hanya berlalu begitu saja tanpa memberikan nilai dan makna di dalam kehidupannya. Nah, kadang-kadang perasaan yang seperti inilah tiba-tiba timbul di dalam hati manusia. Ada satu gejolak yang begitu membara, di mana dia ingin bertemu dengan penciptanya. Mengapa saudara dia itu ingin bertemu dengan penciptanya? Karena kita tahu pada waktu manusia diciptakan, Tuhan juga menciptakan adanya relasi yang intim antara manusia itu dengan Allah. Nah, keintiman relasi antara manusia dengan penciptanya inilah, saudara, adalah sesuatu yang bersifat sakral. Oleh beberapa ahli, tokoh spiritualitas Kristen itu mengatakan, Allah itu menciptakan satu kekosongan di dalam relung hati manusia. Dan kekosongan ini hanya dapat diisi oleh kehadiran Allah di dalam kehidupan setiap orang yang diciptakannya. Nah, relasi ini yang dibangun, yang begitu intim, mengisi kekosongan di dalam relung hati manusia. Itulah kebutuhan manusia,
Yang digambarkan tadi adanya satu kebutuhan, sesuatu yang bersifat sakral di dalam kehidupannya. Nah, contohnya apa, saudara? Mari kita lihat bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur nomor 63 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud, ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Nah, pada waktu di padang gurun Yehuda, kemungkinan besar Daud pada saat itu sedang melarikan diri dari kejaran Saul. Dia itu berpindah-pindah tempat, dari Nob ke Gad, ke Gua Adalam, lalu ke Gua Sif, dan seterusnya, saudara. Nah, kita bisa membayangkan bagaimana pada saat itu perasaan dari Daud. Mungkin juga frustasi, mungkin juga sudah burn out, lari dari suatu tempat ke tempat yang lain. Mungkin pada saat itu juga dia merasakan tidak ada sesuatu yang bernilai dan bermakna selain dia hanya melarikan diri yang tanpa ujungnya itu. Nah, saudara, pada waktu dia berada di padang gurun Yehuda itulah, di dalam ayat kedua dia berkata, "Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair." Saudara, melalui nats Alkitab yang sudah kita baca tadi, intisari dari dua ayat ini, saya mengutip apa yang dikatakan oleh Charles Spurgeon. Dia menuliskan begitu luar biasa. Yang boleh saya rangkumkan itu begitu luar biasa. Kita kagum akan apa yang dirangkumkan oleh Charles Spurgeon. Dia berkata seperti ini. Daud merindukan tidak ada gurun di hatinya ketika gurun itu mengelilingi hidupnya. Sekali lagi, ayat ini sedang bercerita Daud merindukan tidak ada gurun di hatinya ketika gurun itu mengelilingi akan hidupnya. Saudara, bagaimana mungkin itu terjadi? Mari kita mengkaji saudara dua ayat tadi. Maka di situ saya menemukan dua poin yang sungguh saudara yang harus kemudian kita miliki agar kita itu juga memiliki satu relasi yang intim bersama dengan Tuhan. Supaya kekosongan relung hati kita itu boleh terisi oleh kehadiran Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kita ini. Poin yang pertama adalah terhubung. Saudara, secara personal itu Daud terhubung dengan penciptanya. Karena dia berkata, "Ya Allah, Engkaulah Allahku." Pada saat dia berbicara Engkaulah Allahku, Allah pencipta itu sebagai miliknya. Pada waktu dia berkata Allahku, maka di situ menyiratkan satu arti, satu hubungan yang begitu dekat antara Allah itu dengan dirinya. Sampai dia berkata, "Ini Allahku." Saudara. Itu artinya apa? Satu hubungan secara personal yang begitu dekat. Saudara, mungkin kita setiap hari juga memiliki waktu untuk devosional dengan Tuhan. Memiliki saat teduh dengan Tuhan. Saudara mungkin juga berkata, "Saya juga terhubung dengan Tuhan tiap hari melalui membaca Alkitab dan berdoa." Ada waktu yang saya sediakan bersama dengan Tuhan. Saudara, memang benar, kita itu bersaat teduh, kita devosional, kita itu merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Tapi, saudara, saya ingatkan, pada waktu kita saat teduh, apakah kita hanya mempelajari tentang kebenaran firman Tuhan, sehingga kita hanya mengenal Allah melalui pemahaman firman Tuhan itu? Atau, saudara, justru melalui devosional itu, di samping kita memahami dan mengenal siapa Allah, tetapi melalui saat teduh, melalui devosional yang kita lakukan itu, kita juga mengalami akan kehadiran Allah yang berkata-kata secara pribadi kepada kita melalui firman-Nya. Berapa waktu yang lalu, saudara, saya sudah membahas ini. Bagaimana kesaksian internal dari kuasa Roh Kudus pada waktu kita membaca firman Tuhan. Itu yang menolong kita untuk berjumpa dengan Tuhan secara pribadi melalui kebenaran firman Tuhan. Saudara, melalui devosional yang seperti itu, apakah kita mengalami Allah benar-benar? Waktu Tuhan berkata, Dia adalah Allah yang sumber berkat. Dia adalah Allah sumber dari damai sejahtera.
Saudara, pada waktu kita bersatu teduh, disitulah kita juga merasakan bahwa kehadiran Allah yang penuh dengan berkat dan damai sejahtera di dalam kehidupan itu benar-benar kita alami, sehingga menyebabkan relung hati kita itu boleh terisi oleh kehadiran kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, damai sejahtera Allah, diisi oleh kuasa Tuhan yang boleh menggetarkan akan hati kita. Saudara, oleh karena itu pada hari ini saya ingin mengatakan, inilah yang dirasakan oleh Daud secara personal sampai dia berkata, "Ya Allah, Engkaulah Allahku." Sungguhkah saudara pada saat kita itu bersama dengan Tuhan, melalui membaca firman Tuhan dan berdoa, kita itu terhubung dengan Tuhan. Secara personal itu terhubung dengan Tuhan. Lalu yang kedua, saudara, bukan hanya terhubung saja, tapi relasi yang intim itu juga tercipta. Mengapa, saudara? Mari kita lihat. Di dalam ayat yang kedua, bagian selanjutnya, Daud mengatakan, "Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair," saudara. Di sini kita melihat, saudara, relasi ini bukan sekedar di dalam roh, di dalam jiwa, tapi juga Daud berkata diiringi oleh tubuh jasmaninya. Ini yang menarik, saudara. Dikatakan tubuh jasmaninya itu, dikatakan bukan sekedar mencari, tetapi tubuh jasmaninya itu rindu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Nah, saudara, disinilah kita boleh melihat apa yang dikatakan di dalam bagian ini. Saya mengutip seorang penafsir Alkitab, dia berkata seperti ini. Inilah holy desire. Adanya kerinduan yang kudus yang ada di dalam diri Daud. Dengan kata lain, pemazmur merindukan dirinya itu, tubuhnya itu sebagai bait suci bagi Allah untuk diam dan tinggal di dalamnya. Sehingga dia menikmati kehadiran Allah di dalam dirinya, di dalam perjalanan kehidupannya. Dan relasi dengan Allah yang seperti inilah, saudara, yang disertai oleh holy desire itu, benar-benar akan memberikan kepada kita satu rasa aman dan damai sejahtera di dalam diri kita. Yang berasal dari Allah itu, sungguh memberikan kenyamanan bagi hidup kita. Nah, saudara, seorang yang bernama Ray Clapp itu berkata seperti ini. Kalau saudara ingin merasakan yang seperti itu, maka harus terjadi sebuah revolusi dalam hidup kita. Dia berkata revolusi roh yang akan menggeser seluruh daya utama kita menjauhi dari hidup yang berfokus pada kenyamanan pribadi menuju hidup yang mendekat kepada Tuhan. Saudara, artinya Ray Clapp itu berkata, biasanya dalam diri kita ada tarik-menarik, saudara, antara roh dan kedagingan kita. Tapi bagaimana kita membiarkan roh kita itu yang menggeser seluruh daya tarik tubuh jasmani kita yang bersifat untuk menyamankan diri kita, untuk memberikan rasa nyaman dalam diri kita. Tapi diseret, saudara, untuk lebih mendekat kepada Tuhan. Saudara, kita harus tahu kita itu penuh dengan nafsu kedagingan. Saudara, kita harus mengerti bahwa kehidupan kita itu masih penuh dengan dosa. Sehingga saudara kita seringkali merasa malas untuk berjumpa dengan Tuhan. Kita lebih memprioritaskan kesibukan demi kesibukan kita dan menggeser waktu yang seharusnya kita alokasikan bersama dengan Tuhan. Saudara, seringkali saudara kita membiarkan pikiran kita itu membuyarkan konsentrasi kita untuk beribadah secara pribadi, untuk menyembah Tuhan secara pribadi, untuk bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Itulah yang terjadi, saudara, dalam kehidupan kita. Di dalam konteks yang modern, saudara, kita seringkali justru lebih menikmati bersama dengan gadget kita daripada bersama dengan Tuhan, saudara. Itulah yang dikatakan oleh Ray Clapp. Perlu ada revolusi roh di dalam diri kita yang menggeser daya utama kita untuk menjauh dari Tuhan.
demi kenikmatan pribadi, supaya kita lebih semakin dekat dengan Tuhan. Ada yang dikatakan oleh beberapa penafsir, satu penafsir Alkitab tadi berkata, perlu ada holy desire di dalam diri kita untuk berjumpa dengan Tuhan itu. Saudara, mari kita sebelum bersama-sama menginjak akhir dari sesi kali ini, saya memberikan satu contoh teladan yang baik, dan itu berasal dari Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus pada waktu Dia ada di dunia. Saudara, mari kita lihat di dalam Markus pasal 1, saudara. Di dalam Markus pasal 1 ayat 21 sampai 22 saya bacakan. Setelah tiba di Kapernaum, setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli Taurat. Saudara, Tuhan Yesus itu sibuk mengajar pada saat itu. Saudara, mengajar itu capek enggak? Capek, saudara. Harus berdiri, memutar otak, menjawab pertanyaan. Kalau itu berjalan 1 sampai 2 jam, oh saudara, itu kita pasti mengalami kecapean yang luar biasa secara fisik, saudara. Lalu kemudian, saudara, kita melihat, ternyata di dalam ayat 23 sampai dengan ayat 27, saudara, maka di rumah ibadat itu adalah orang yang kerasukan setan. Wah, Tuhan Yesus harus menyelesaikan ini. Tuhan Yesus itu menghardik, ya, setan itu diam dan keluarlah daripadanya. Roh jahat itu keluar, menggoncang-goncang orang itu, saudara. Saudara, kita lihat di dalam bagian ini. Setelah mengajar, tiba-tiba ada orang yang kerasukan setan. Nah, setelah itu, saudara, Tuhan Yesus itu kemudian pergi ke rumah Petrus. Ternyata di situ, saudara, ibu mertua Petrus atau Simon itu sakit demam. Tuhan Yesus mendoakan, saudara. Nah, setelah mendoakan, saudara, dikatakan menjelang malam. Wah, ini sudah mulai malam, saudara. Menjelang malam, sebelum matahari terbenam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Itu tercatat dalam ayat 32. Bayangkan, sudah matahari terbenam, mungkin seperti ini, saudara. Lalu banyak orang yang datang, membawa semua orang menderita sakit dan kerasukan setan, saudara. Tuhan Yesus melayani mereka. Nah, saudara, kita lihat, capek enggak, saudara? Kalau tadi, saudara, sudah mengajar di bait suci, lalu kemudian mengusir setan ke rumah Simon, ibu mertua Simon, lalu kemudian harus kembali, saudara, melayani orang-orang yang sakit dan kerasukan setan juga, saudara. Tentu di sini kita melihat Tuhan Yesus mengalami kelelahan secara fisik, mental, dan sebagainya, saudara. Tetapi, saudara, ayat 35, sesuatu yang luar biasa. Di sana dikatakan, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saudara, ternyata Tuhan Yesus sendiri itu menyediakan waktu bertemu dengan Bapaknya. Dia tidak meninggalkan relasi yang intim dengan Bapaknya. Saudara, tetapi pada waktu Tuhan Yesus itu melakukan, dia melakukan pagi-pagi benar. Saudara, bayangkan kalau satu hari itu kita secara fisik itu sudah lelah, saudara. Besok pagi-pagi apakah kita rela, saudara, mau datang kepada Allah, kita kemudian bertemu dan berjumpa dengan Allah. Saudara, seringkali kita lebih enak bangun, tidur lebih siangan, bukan? Tapi Tuhan Yesus itu menyediakan waktu yang khusus, saudara, pagi-pagi benar. Nah, kenapa dia menyediakan pagi-pagi benar, saudara? Mari kita lihat, saudara. Ayat 36. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau. Saudara, bayangkan Tuhan Yesus masih dicari begitu banyak orang. Tuhan Yesus tahu kesibukan dia akan kembali lagi terjadi. Tapi secara khusus Tuhan Yesus itu datang kepada Bapaknya. Saudara, Tuhan Yesus bukan sekedar terus membagi, melakukan perbuatan-perbuatan baiknya, saudara. Tetapi dia juga kepingin, saudara, dalam hatinya satu kerinduan. Ada holy desire, kalau boleh saya katakan, saudara.
Walaupun mungkin tubuhnya itu penat, tapi dikatakan ia bangun pergi keluar, pergi ke suatu tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saudara, inilah yang menjadi kehilangan kita pada hari ini. Mengapa saya katakan kehilangan, saudara? Kita terus memberi diri kita dengan segala kesibukan yang kita lakukan, saudara. Tetapi kita tidak pernah, saudara, mengisi kembali relung hati kita yang harus diisi oleh kehadiran Allah itu di dalam hidup kita ini. Kita sudah kehilangan, saudara. Kita terus memberi, tetapi kita tidak pernah mengisi relung hati kita yang kosong itu dengan kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Sehingga kita terasa di padang gurun, saudara. Hidup kita gersang, kita mengalami kehausan dan kelaparan akan sesuatu yang bersifat sakral. Mari pada hari ini, saudara, kita diingatkan kembali mengapa di tengah kesibukan perlu ada waktu bersama dengan Tuhan. Kita harus ingat, kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Dan Tuhan itu menciptakan relasi yang intim antara ciptaan dengan penciptanya. Dan kita harus ingat juga bahwa pada waktu Tuhan menciptakan relasi yang intim itu, tidak bisa digantikan oleh yang lain. Hanya bisa diisi oleh Allah di dalam kekosongan relung hati kita yang terdalam. Amin. Demikianlah Pak Febi, paparan saya pada malam hari ini. Baik, terima kasih Pak Bambang sudah menjelaskan begitu luar biasa kepada kita lewat kisah Daud, juga Tuhan Yesus ya yang begitu luar biasa dalam hidupnya. Nah, luar biasa nih Pak, ada pengalaman-pengalaman seperti rekan-rekan yang menyampaikan di Facebook dari Lucia Atik. Memang benar terlalu sibuk bekerja, lupa waktu untuk beribadah, termasuk diri saya sendiri. Wah, ini luar biasa, ada sebuah pengakuan. Tuhan yang tahu tentang hidup saya tetap berdoa di dalam hati. Nah, ini kalau, jadi ada sebuah pertanyaan begini Pak, apakah sebenarnya apakah bisa dikatakan soal orang sibuk atau tidak? Jadi gini nih, kok nggak ibadah? Ya sibuk atau nggak punya waktu. Nah, apakah itu hanya sekedar alasan, Pak? Karena tadi kalau Bapak sampaikan tentang Yesus, kalau dia mau punya, Yesus mau punya alasan banyak. Karena dia sudah waktunya dari pagi, dini hari sampai malam, sampai tengah malam, dia waktu istirahatnya mungkin sebentar, tapi dia tetap memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah, apakah bisa dibilang sebenarnya memang orang hanya cari alasan untuk tidak melakukan itu, Pak? Jadi bagi saya ya, seseorang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, seharusnya ada kerinduan seperti itu. Bahkan orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, relung hatinya juga kosong. Dia mencari dalam bentuk yang lain. Kita melihat ya, bagaimana orang-orang suku-suku yang primitif yang pada zaman dulu sampai menyembah kepada patung-patung, menyembah kepada pohon-pohon, menyembah kepada gunung-gunung, karena di dalam dirinya ada kerinduan untuk bertemu sesuatu yang sakral. Namun mereka tidak mengenalkan Kristus, tidak mengenal akan Allah penciptanya itu. Nah, oleh karena itu bagi saya, bahwa tidak ada seorang pun yang tidak akan mengalami seperti ini. Karena pada waktu manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, maka di dalam dirinya pasti ada kerinduan untuk berjumpa dengan penciptanya. Cuma persoalannya adalah dia bertemu dengan Tuhan yang dalam tanda petik, yang hidup, yang benar-benar sejati, yaitu Kristus Yesus. Atau dia kepada dalam tanda petik Allah yang lain. Itu Pak Febi. Wow, terima kasih Pak. Ini menjelaskan luar biasa. Jadi pengalaman-pengalaman orang yang mencari sesuatu yang lebih besar dalam dirinya. Nah, ini jadi menambah deretan pertanyaan Pak kalau begitu. Nah, apakah bisa, kalau orang, seharusnya orang yang sudah memiliki atau sudah dimiliki Kristus atau sudah percaya Kristus kan punya dorongan, punya kerinduan secara otomatis untuk memiliki hubungan intim dan erat dengan Tuhan.
Nah, tetapi pada faktanya banyak orang yang Kristen, ya mungkin termasuk tadi teman-teman atau mungkin di antara kita, yang pada akhirnya enggan untuk melakukan itu. Nah, apakah ini tanda apa, Pak? Apakah tandanya orang ini belum selamat atau belum diselamatkan, atau yang lainnya, Pak? Atau ada kelesuan rohani yang mengakibatkan dia meskipun sudah percaya Yesus, meskipun keselamatan itu adalah sesuatu yang mutlak dan kekal, sudah dimeteraikan Roh Kudus, tetapi pada faktanya ada banyak yang mengalami itu, Pak. Ya, saya soal dia selamat atau tidak itu urusan Tuhan ya. Kita tidak bisa tidak bisa kita menilai ya. Tetapi bagi saya di dalam keberdosaan kita akui dengan jujur, kita ini orang yang malas. Artinya gini, kalau begitu ada satu desakan-desakan tertentu, kita bisa saja kemudian rasa malas itu muncul di dalam diri kita, ya. Misalnya karena kita kecapean gitu ya, lalu kita merasa sudah rutinitas yang menyebabkan kita itu sudah tidak punya gairah lagi, kemudian kita merasa Tuhan itu sudah terasa jauh, kita tidak ada satu niatan di dalam diri kita yang seperti Daud, yang justru dia berkata di padang gurun itu, aku mencari engkau, ya. Kita tidak menggelorakan lagi jiwaku haus kepadamu, atau seperti lirik rap tadi mengatakan, justru kita itu tidak ada revolusi roh yang menggeser seluruh daya utama kita, ya, sehingga akhirnya tubuh kita ini pun tidak ada seperti yang dirasakan oleh Daud, justru dikatakan tubuh kudu rindu kepadamu. Ya, bagi saya pribadi adalah sebetulnya inilah yang menjadi peperangan rohani di dalam diri kita, seperti yang kita bahas beberapa waktu yang lalu. Itu yang seharusnya kita waspadai. Ya, di dalam diri kita setan pasti tidak suka ini terjadi. Iblis pasti tidak suka ini terjadi. Tapi bagaimana kemudian kita itu bisa menang melalui peperangan rohani itu? Tentunya kuncinya adalah kita mengandalkan Tuhan dan kita tahu ada Roh Kudus yang diam di dalam diri kita. Oleh karena itu setiap saat biarlah kita berdoa, Tuhan berikan kepadaku satu hati yang selalu rindu datang kepadamu. Begitu Pak Febi. Baik. Terima kasih Pak. Ini juga menjawab pertanyaan selanjutnya sebenarnya. Karena tadi Pak Bambang sampaikan sebenarnya ada satu pertanyaan, bukankah berpengalaman dengan Allah adalah kunci hidup di dalam kehidupan kita di muka bumi ini? Tetapi Pak Bambang tadi sudah menjawab, dan ini sesuatu yang luar biasa untuk mengingatkan saya, kita semua, teman-teman, anak-anak muda di luar sana yang sedang bahkan mungkin karena kalau sibuk itu sebagai hanya alasan, nah sekarang orang ada banyak juga yang tidak memiliki kesibukan tetapi juga tetap tidak melakukan. Dan ini kita diingatkan malam hari ini rekan-rekan semua, rekan-rekan muda, bahwa kita sedang menghadapi peperangan rohani, jadi harus berhati-hati karena iblis juga ingin kita supaya kita tidak menyadari keberadaannya ya. Jadi bekerjanya luar biasa demikian, dan kita perlu anak-anak muda yang hebat di masa-masa kini dan masa mendatang. Terima kasih Pak sekali Pak di malam hari ini, dan saya juga rindu dan semakin diingatkan bahwa hubungan intim dengan Tuhan adalah yang utama dan terutama menjadi prioritas kehidupan kita semua. Nah ini saya juga rindu esok mengingatkan rekan-rekan sekalian, kita akan masih berjumpa dalam live dengan judul Mengapa Penting Berprinsip Jika Tuhan Menghendaki. Ya, sudah ada di layar yang akan disampaikan oleh hambanya Pak Paulus Surya. Baik Pak Bambang, karena juga keterbatasan waktu kita, ya saya rindu Pak Bambang boleh memimpin kita semua berdoa, juga mendoakan nih Pak, mendoakan anak-anak muda di luar sana yang sedang bergumul dengan banyak hal. Secara khusus mungkin saja ada hal-hal yang secara mendalam di hati mereka begitu rindu dengan Tuhan, tetapi keadaan atau hal-hal yang menghalangi mereka untuk datang bersekutu dengan Tuhan. Nah ini saya percaya untuk kita boleh berdoa bersama-sama, dan anak-anak muda yang hari ini mendengar dibangkitkan dan diubahkan oleh Tuhan. Saya persilahkan Pak. Ya, jadi sebelum kita berdoa, saya memberikan satu kalimat highlight dulu supaya kita boleh bersama-sama untuk belajar satu hal. Saudara, waktu bersama dengan Tuhan itu harus muncul dari keautentikan hidup kita yang utuh melekat
di dalam diri kita di mana saja dan kapan saja. Saudara, bukan kita buat-buat, bukan kita itu mengada-ngadakan akan waktu bersama dengan Tuhan karena kita merasa malu dengan orang lain. Atau kita bisa memalsukan, kita mengatakan pada orang lain, saya saat teduh kok, saya melakukan segala sesuatu bersama dengan Tuhan kok. Saudara, enggak. Kita harus otentik. Karena kita tahu, saudara, kita membutuhkan anugerah Tuhan. Demi terpupuknya satu kehidupan yang utuh antara roh dan jiwa kita yang melekat pada Allah itu.